Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Muhammad Noval dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertema menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 110 Jakarta, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah beserta staf, Bapak dan Ibu Guru serta teman-temanku sekalian. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa mempelajari hari ini dengan sehat sentosa. Pada kesempatan kali ini saya membacakan pidato yang bertema meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta bahasa Indonesia. Bulan bahasa merupakan bulan di mana setiap orang dapat mengekspresikan bakatnya, terutama dalam bidang sastra yang bertujuan untuk lebih mencintai budaya sendiri, yaitu budaya negara kita, Indonesia. Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa oleh Bapak Soeharto karena pada tanggal 28 Oktober 1928 para pendahulu bangsa kita menetapkan Sumpah Pemuda dengan bahasa sebagai butir ketiganya. Salah satu dasar pentingnya memperingati acara bulan bahasa adalah agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang budaya bangsa Indonesia, dan bagi para siswa khususnya di SMA Negeri 110 Jakarta ini dapat melestarikan budaya bangsa terutama dalam penerapan berbahasa agar budaya kita akan selalu ada dan menjadi lebih baik ke depannya. Maraknya bahasa gaul atau bahasa modern yang kini menyebar luas di kalangan pemuda-pemudi Indonesia tampaknya telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia di mata mereka. Kini mereka tidak lagi bersemangat untuk mempelajari bahasa nasional kita seperti halnya semangat pemuda sebelum kemerdekaan. Dahulu pemuda dan pemudi Indonesia begitu kerasa berjuang mempersatukan Indonesia hingga pada akhirnya tercetuslah sumpah yang sangat terkenal ini, Sumpah Pemuda. Isi sumpah tersebut diantaranya adalah seluruh pemuda Indonesia bersumpah untuk menjunjung suatu bahasa yang akan mempersatukan bangsa Indonesia, bahasa yang akan menjadi bahasa seluruh warga negara Indonesia, bahasa Indonesia. Kita tentu ingat sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan kedudukannya, bahasa Indonesia mempunyai fungsi yaitu sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi bangsa memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia dengan cara mempelajari bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya di sekolah maupun di rumah, tapi di semua aktivitas dan tempat di mana kita berada. Ada juga pengaruh globalisasi di kalangan remaja, khususnya pelajar. Memang tak jarang membuat mereka kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Akibatnya, banyak kejadian di antara pelajar yang tidak hafal Pancasila ataupun lagu wajib Indonesia Raya. Bahkan kita juga sering mendengar pelajar yang terlibat tawuran. Kita khawatir jika rasa nasionalisme ini semakin terkikis, maka permasalahan bangsa kita akan semakin parah di masa mendatang. Sebab bila semangat nasionalisme sudah luntur, maka bangsa ini akan dengan mudah terkoyak-koyak dan menjadikan disintegrasi bangsa. Justru itu nilai-nilai perjuangan yang telah dicetuskan oleh para pahlawan bangsa harus dapat kita lestarikan. Tapi semua itu tidak cukup hanya dengan kata-kata, melainkan harus dengan tindakan nyata. Karena itu, kita harus menanamkan dan meningkatkan jiwa nasionalisme dalam diri pelajar. Ada banyak cara bisa dilakukan, seperti meraih prestasi yang tinggi dengan belajar sungguh-sungguh, mengikuti lomba-lomba tingkat olimpiade tingkat nasional dan sampai internasional, membuat ide-ide kreatif untuk meningkatkan kemajuan Indonesia, mencintai produk dalam negeri, dan sebagainya. Teman-temanku sekalian, dewasa ini kita harus mampu membuktikan bahwa kita mempunyai rasa nasionalisme yang positif, dan kita harus selektif dalam menghadapi era globalisasi ini, karena tentunya akan banyak hal yang dapat merusak dan mengurangi rasa nasionalisme kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.